Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Syarani Fitri Aulia dari jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa proses bisnis. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Check it out. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu bisnis. Secara bahasa, bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Secara istilah, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, mengapa analisa itu penting dalam proses bisnis? Karena dengan adanya analisa proses bisnis, kita bisa menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan pada sebuah lembaga atau instansi dengan cara melakukan atau mendata proses yang berjalan, kemudian memberikan usulan berupa sistem yang berbentuk program yang terkomputerisasi. Apa sih hubungan antara analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Jadi, hubungan antara analisa proses bisnis dengan sistem informasi sangat logis, di mana hubungan ini menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Komponen-komponen yang terdapat dalam proses bisnis. Pertama, tujuan. Suatu proses bisnis haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Kedua, batasan atau boundary. Ruang lingkup proses bisnis harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Ketiga, input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Keempat, output. Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Kelima, sumber daya. Sumber daya di sini seperti sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi dan jaringan, data dan bahan yang diolah. Selanjutnya, urutan aktivitas, yaitu suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Bahkan, urutan aktivitas ini memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Selanjutnya, mempengaruhi lebih dari satu unit organisasi. Dan yang terakhir, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Menurut beberapa blog yang saya lihat, COVID-19 sangatlah berdampak bagi para pebisnis di Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan bisnis yang mengalami kebangkrutan. Salah satunya perusahaan bisnis yang bergerak di bidang wisata atau traveling. Semenjak pemerintah mengumumkan pasien positif pertama corona, banyak para konsumen yang mengcancel jadwal perjalanannya. Padahal perusahaan telah menawarkan opsi penundaan perjalanan, tetapi mereka tetap mengcancel agar terhindar dari penularan COVID-19, dan pada saat itu belum ada jaminan kapan COVID akan mereda. Oke, terakhir saya akan menjelaskan proses pembuatan SIM. Di sini kita harus tahu apa sih SIM itu. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudi wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Oke, terakhir saya akan menjelaskan prosedur pembuatan SIM.
pertama-tama kita harus memenuhi persyaratan untuk dalam pembuatan SIM, yaitu umur kita harus 17 tahun dan ada surat keterangan dari dokter serta fotokopi KTP. Pada tahap pertama, kita akan disuruh mengambil formulir dan membayar asuransi sekitar Rp30.000. Selanjutnya, kita mengisi formulir dan dalam pengisian ini harus lengkap serta benar, tidak ada kebohongan. Tahap selanjutnya, kita akan diuji. Uji di sini ada dua, uji teori dan uji praktek. Uji teori secara komputer dan uji praktek di lapangan. Untuk uji praktek ini kita akan disuruh membawa kendaraan kita melewati jalur-jalur yang telah ditentukan, dan diharapkan untuk para pengemudi untuk berhati-hatilah dalam mengemudi agar SIM-nya keluar. Karena kalau kita tidak hati-hati, SIM-nya tidak akan keluar. Ya, begitulah. Oke. Dan untuk tahap terakhir, pengambilan SIM sekaligus pengambilan foto, tanda tangan, dan sidik jari. Oke, jadilah setelah pengambilan itu, jadilah SIM kita, mau itu SIM C, SIM A. Untuk kegagalan penerimaan SIM ada batasan waktu 7 hari, 14 hari, 30 hari, serta uang kita akan kembali. Terima kasih bagi teman semua yang telah mampir ke YouTube channel saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.